Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita ada di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap minggu yang boleh kita lewati hingga pada hari ini kita boleh ada dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kami rindu dekat hati-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan waktu ini kami boleh ada lebih dekat dengan hati-Mu. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku bernyanyi, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat
hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku rasa bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai sisi bumi. Dari Mazmur 66. Nyanyikanlah kemuliaan bagi namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasanya yang maha hebat. Musuh-musuhnya tertunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu, memasmurkan namamu yang ajaib. Lalu ada tugas bagi kita semua, pergilah dan lihatlah karya-karya Allah yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan mari kita beritakannya. Kami habiskan ibadah raya kami yang kedua pada pagi siang hari ini, baik secara offline atau onsite di tempat ini, maupun secara live streaming yang melalui media sosial. Kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan, menguduskan, menyembuhkan, dan Raja kami yang kami tunggu kedatangannya kali yang kedua. Jadilah kiranya ibadah kudus kami pada pagi siang hari ini di dalam nama, kuasa, pimpinan, anugerah dari para Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari dengan hati yang sungguh, dengan iman yang kokoh kita katakan kepadanya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Salami dulu Bapak Ibu Saudara yang ada di kiri kanan depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Terima kasih untuk perkawan yang memimpin kita, baik song leader, singer, dan juga para pemusik. Ya, kita hadir untuk menikmati, dan caranya adalah ketika kita datang, diupayakan kita menikmati lagu-lagu pujian itu, menghayati syairnya, ya, kata-kata syair lagu itu, ya. Jadi kita tidak sekedar hanya hura-hura saja, tetapi benar-benar saya menikmati ibadah ini. Itu sebabnya ada di layar LCD. Kita nikmati, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan terima kasih untuk kehadiran ada satu keluarga. Kalau sudah hadir, saudara Pak Wisnu bersama keluarga sudah hadir atau belum, ya? Sudah ada, ya? Silakan berdiri, Pak.
Wisnu bersama istri anak ada di belakang. Ya, kami senang Pak Wisnu boleh hadir. Sebenarnya minggu lalu sudah hadir, tapi ibadah ketiga. Soalnya saya yang tidak melihat. Wisnu bersama istri mendapat tugas ya dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pindah ke provinsi. Wah, ini luar biasa ya. Biasanya susah dari kabupaten pindah provinsi susah ya. Tapi kalau dari provinsi pindah ke kabupaten lebih mudah. Ini luar biasa nih Wisnu ya sama istri ya. Mereka jemaat kita yang ada di gereja Ebenezer di Kapuas Hulu. Dan terima kasih boleh hadir bersama kita dalam ibadah ini. Ada salam dari gembala sidangnya. Kalau ketemu Pak Wisnu dengan istri gembala sidang di sana yang merangkap ketua daerah ya, sampaikan salam. Dan beliau senang karena Pak Wisnu bersama keluarga boleh hadir bersama kita di tempat ini. Mari dengan penuh sukacita. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir minggu ini. Kalau yang baru pertama kali hadir silakan berdiri. Ada baik yang keluarga maupun yang single ya. Single ada yang pertama kali hadir? Oke, kayaknya semua kita orang yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengan penuh semangat memuji Tuhan. Kita masih memuji pujian dari kemenangan iman Yesus yang Maha Mulia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasih, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh eloknya berseri. Jauh lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang terus megah. Jauh lebih indah Yesus, terangmu di surga dan di dunia. Yesus yang Maha Mulia. Saat ini kita akan membacakan nats firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 10, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-11. Ayat 20 kita akan bacakan secara bersama-sama. Perikop di atas, perlengkapan rohani. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakannya perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagai seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan Nats pada pagi hari ini. Saya masih rindu mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan, mulut kita untuk memuji Tuhan. Engkau baik dalam segala musim kehidupan kami. Kau tidak pernah salah Tuhan, Kau tidak pernah gagal dalam menggenapi setiap janji-janji-Mu. Tak pernah salah dalam perbuatan-Mu, tak pernah lalai, tak pernah lalai, tepati janji-Mu. Tak pernah gagal dalam rencana-Mu, tak pernah luput dalam rancangan-Mu. Ku mau selalu percaya, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik, Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu, ku mau saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Tak pernah salah dalam perbuatan-Mu, tak pernah lalai, tak pernah lalai, tepati janji-Mu, tak pernah gagal, tak pernah gagal dalam rencana-Mu, tak pernah luput dalam rancangan-Mu. Ku mau selalu percaya, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Katakan Engkau baik, Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau tak pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala masa, dalam setiap musim. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di
ku mau saksikan kebaikan-Mu. Kata lebih sungguh lagi, Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, katakan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu, ku mau saksikan kebaikan-Mu, ku mau saksikan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kita mau saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini diberikan kesempatan kepada Hebronis untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan maju. Maju Laskar Kristus. Terima kasih kesaksian dari Hebronis. Saya masih memberikan kesempatan satu kali lagi kepada jemaat Tuhan jika ada yang mempersiapkan diri untuk menyampaikan kesaksian. Saya akan menutup kesaksian ini. Saya rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan yang boleh saya alami.
bersyukur kalau Tuhan menambahkan satu lagi usia di dalam kehidupan saya. Kalau boleh dikatakan semuanya baik, semuanya tepat waktu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Tidak dapat diukirkan satu persatu, tidak dapat dijelaskan. Tapi setiap waktu Tuhan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan buat, itu semuanya indah. Dan bersyukur kalau sampai pada hari ini juga Tuhan masih menganugerahkan di usia yang kesekian, tidak dapat disebutkan ya, rahasia. Tapi bersyukur kalau di usia yang kesekian secara manusia itu udah sampai gitu ya di umur yang sangat banyak ini gitu. Tapi bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, bersyukur Tuhan masih memberikan waktu untuk ada di dunia ini yang dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ini pujian setahun sekali ya. Setahun sekali yang Tuhan berikan, dan itu juga yang saya ingin lakukan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah
aku ingkari, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan dalam kelas sekolah minggu. Minta dengan penuh kasih Pak Sahat berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kasih Tuhan boleh menyertai setiap keluarga yang boleh membawa anak-anaknya pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran sekolah minggu, belajar bersekutu dengan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini dalam penyertaan Tuhan ketika mereka boleh mendengar, boleh merasakan, boleh beraksi bersama guru-guru sekolah minggu. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kemampuan, dan kreativitas bagi guru-guru agar boleh menerjemahkan firman dan mudah dimengerti oleh anak-anak kami. Kami serahkan kesehatan semua anak-anak kami, jam ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Katakan, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku haus kepadamu Tuhan. Jadikan pujian ini doa kita untuk kita boleh masuk, mempersiapkan diri untuk firman Tuhan disampaikan. Dan kita boleh pulang dengan berkat dan kasih dari Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Benar Tuhan, jiwaku haus, jiwaku rindu akan firman-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, oh Allahku, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur,
ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kau pengharapan Tuhan, Kau penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Biarlah jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau diberi kesempatan siang ini untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yesus katakan manusia tidak hidup hanya oleh makanan, roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar, siap merenungkannya, menikmati firman ini dengan sungguh, dan siap juga untuk melakukannya. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua ya di bulan Maret ini. Kita bersyukur Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kita dalam memasuki bulan Maret ini dengan anugerah Tuhan. Karena kita mendengar deru perang, kabar tentang perang yang berkecamuk di dunia ini, Timur Tengah khususnya ya. Nah maka hari ini saya berikan tema sesuai dengan pembacaan kita tadi. Temanya adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, ini ya. Saya langsung ambil itu dari firman Tuhan ini. Dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ditegaskan supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Dia katakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh, jadi jangan hanya satu ya, perlengkapan senjata Allah. Karena kalau hanya satu kita bisa kalah, tetapi dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam surat Paulus ini mengapa, apa alasan dia menulis ini? Alasannya adalah di dalam ayat yang ke-12 ini, sebab kita tidak berperang melawan manusia. Nah yang bertempur itu Amerika, Israel, Iran, itu manusia ya, tapi kita bukan itu. Melainkan pribadi yang tidak berjasad, tidak bertubuh dia. Ya. Penguasa dunia yang tidak kelihatan,
Lalu Paulus dengan terang-terangan katakan setan-setan yang berkuasa dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jadi ini bukan main-main. Memang kalau soal keseimbangan, kesetimbangan kita nggak bisa melawan. Tidak mampu, tidak sanggup kita, saudara. Nah itu sebabnya dikatakan jadi pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang, sehingga waktu serangan itu berakhir saudara tetap tidak terkalahkan. Amin saudara. Ini janji Tuhan, kita tidak akan terkalahkan seperti itu. Kita melihat peperangan ya, peperangan itu pertempuran, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Sekarang ada konflik bersenjata antara dua kelompok atau lebih. Sekarang ada beberapa kelompok dengan alasan untuk memberantas kemungkaran di dunia ini. Lalu agenda berikutnya katanya Kuba karena ada hal-hal, karena ditakutkan nanti mereka memelihara nuklir bisa hancur dunia. Kita tidak tahu apa alasannya ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah kita tinggalkan itu. Dalam Efesus dikatakan perlawanan kita melawan iblis. Ya. Dan iblis itu siapa? Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 dan ya ke-44, dia adalah bapa segala pembohong, pendusta, pembunuh manusia, itu iblis. Nah itulah yang kita lawan sekarang ini. Iblis punya anak buah, namanya roh-roh jahat, setan-setan. Karena ketika Lucifer jatuh, iblis itu jatuh, dia bawa beribu-ribu malaikat ya. Sepertiga dari malaikat dibawanya. Dan itulah yang sedang berhadapan dengan kita ini. Saudara disebut bahwa ini adalah spiritual warfare, yaitu peperangan rohani. Peperangan rohani, perlawanan yang tidak kelihatan yang juga disebut perlawanan dalam bentuk dimensi roh. Ini kita ada dalam fisik daging ini, tetapi kita juga punya roh dan kita punya Roh Kudus ya. Nah, di sini ini pertempuran yang terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu Paulus mau lengkapi jemaat. Ya, Tuhan lengkapi jemaat dengan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil ayat 15. Lalu perisai iman di ayat 16, ketopong atau helm keselamatan di ayat 17, pedang roh atau firman Allah di ayat yang ke-17 juga. Kemudian yang ke-7 itu doa. Kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama ini kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Inilah komponen pertama atau nomor 1. Itu melambangkan kebenaran firman Allah dalam Alkitab yang mengikat ya, yang menahan seluruh perlengkapan rohani yang ada itu, sehingga kita dapat hidup dalam integritas menaati Kristus sesuai firman Tuhan atau Alkitab. Inilah dia. Walaupun barang ini saudara sudah mulai langka. Kalau saya suruh angkat tangan siapa yang bawa Alkitab mungkin hanya 1-2 orang ya. Ini dia saudara, inilah yang disebut dengan ikat pinggang kebenaran. Tetapi bukan, karena begini saudara, pernah saya doakan orang di rumah sakit Antonius, dia ya Kristen juga tapi bukan Kristen Protestan. Jadi waktu saya mau doakan, oh sebentar Pak, saya ada Alkitab, taruh Alkitab di bawah bantalnya katanya. Itu Alkitab jadi jimat. Saya bilang enggak usah, enggak perlu itu, saya bilang. Alkitab itu bukan jadi jimat, tetapi isinya yang menolong kita, bukan fisiknya ini ya. Ya tapi memang fisik perlu supaya kita bisa baca kan. Oh ada di HP, enggak apa-apa ya. Ada di situ. Nah ini yang pertama, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah baju sirah keadilan. Ini metafora Alkitab yang bermakna melindungi hati nurani. Makanya dia ada di dada ya.
Ini pakaian, saya lupa jelaskan, ini pakaian perang Romawi pada zaman itu. Sekarang tidak ada lagi pakai seperti ini kan. Ada rompi peluru ada. Tapi pada zaman itu memang karena dulu belum ada senjata api seperti sekarang kan, dulu panah segala macam seperti itu. Nah, jadi dia harus ada di dada baju sirah. Lalu saudara, maksudnya apa ini? Maksudnya dengan kebenaran yang diberikan Tuhan, suatu hidup yang tidak bercacat, satu hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup yang adil, yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu dia baju sirah, kebenaran itu, kebenaran firman ya. Bukan kebenaran saya sendiri, kehebatan saya bukan. Kita lihat yang ketiga di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini melambangkan kesiapan kita, kesiapan saudara-saudara, kerelaan orang percaya untuk mengabarkan Injil. Ini Paulus sedang dipenjara di waktu itu di Efesus, dia sedang dipenjara di situ ya. Jadi dia tetap memberitakan Injil sekalipun di penjara. Itu dia katakan di dalam ayat nanti ayat kita baca ayat yang ke-19 20 itu, doakan saya supaya saya memberitakan Injil ini. Karena untuk itulah saya dipanggil katanya. Jadi saudara yang dikasih harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dengan sigap seperti seorang prajurit. Itu ayat 15. Lalu senjata yang keempat itu perisai iman. Apa itu perisai iman? Perisai iman ini artinya menggambarkan bahwa kita menggunakan iman dan keyakinan penuh kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada yang lain. Bukan iman kepada batu, gunung, bukan iman kepada pasukan elit segala macam, bukan saudara. Perisai iman ini untuk menangkis semua serangan musuh ya. Dia sebagai pelindung untuk memadamkan, dikatakan panah api dari si jahat. Apa panah api itu? Itu godaan, ada keraguan, ketakutan, serangan iblis bertubi-tubi dalam hidup kita. Itu dapat datang setiap saat, setiap waktu kita dapat diserang. Nah itu sebabnya pergunakan iman kepada Yesus. Kenapa begitu saudara? Sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita mau melihat siapa yang tinggi, yang paling tinggi kan Allah Bapa kita di surga, Yesus Kristus kan. Lalu yang berikutnya iblis memang. Kita di bawah itu. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu melawan iblis. Kita tidak mampu melawan roh-roh jahat, setan-setan itu tidak mampu. Kami sering dalam pengalaman pelayanan ya, orang santet kita, orang kirimkan racun segala macam, kita tidak mampu. Tapi Tuhan yang menolong. Yesus Kristus yang memadamkan semua panah api, godaan, keraguan, ketakutan, serangan iblis yang bisa saja datang setiap saat. Lalu yang berikutnya yaitu ketopong atau helm keselamatan. Ya, saya kasih contoh seperti inilah. Ketopongnya tentara Romawi seperti itu ya. Itu dari besi baja. Alat yang secara metaforis ini melindungi pikiran dan iman orang-orang percaya dari keraguan. Jadi kan keraguan kan di sini. Benar enggak ya Tuhan bisa tolong saya? Benar enggak, bisa enggak ya? Ini keraguan saudara ya. Nah oleh sebab itu ketopong keselamatan ini perlu supaya keraguan godaan iblis yang mempengaruhi pengaruh duniawi ini, dan sekarang pengaruh media sosial itu ya luar biasa ya. Banyak orang terjerumus narkoba, perjudian, judi online, pinjol, pinjaman online, macam-macam. Ada yang nipu, kemarin ada yang mau nipu mami juga, harus bayar 5 juta katanya. Mami kerjain dia, aduh pak jangan pak, kalau enggak bayar 5 juta nanti ibu masuk penjara.
Saya dengar mami dikerjain orang itu, saudara. Masa bapak sudah tua nih suruh masuk penjara katanya. Itu hanya gara-gara katanya nggak bayar pajak segala macam. Banyak sekali model penipuan, saudara. Nah, oleh karena itu kita gunakan ini dan ini jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus menolong kita supaya kita fokus kepada Tuhan. Jadi seperti begini, ada banyak tawaran-tawaran, orang Kristen juga banyak tawaran, tapi kita harus menyerapnya. Cerahkan itu dengan pikiran Kristus katanya ya. Arahkanlah pikiranmu kepada yang di atas, kata surat Filipi juga menulis. Arahkanlah pikiranmu kepada yang di atas. Itu pikiran Kristus. Sehingga kita tidak akan bimbang, tidak akan ragu dalam menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Lalu yang keenam itu adalah pedang roh. Ya, kita melihat di sini ya. Ini merujuk kepada firman Allah atau Alkitab sebagai senjata defensif, bertahan dan ofensif ya, menyerang. Ini kita tidak bisa hanya bertahan saja, tidak hanya bisa defensif, kita baca firman, kita bertahan, tetapi kita menyerang. Ya. Jadi orang Kristen itu harus melawan kuasa gelap sebagai kena pedang roh ini. Makanya di sini saya gambarkan itu ada Alkitab, ada pedang ya. Pedang roh itu firman Tuhan ini, Alkitab ini pedang roh. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang pedang ini langka, tapi ada di HP kita ada ya. Kita bisa ambil di situ, baca di situ. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi jangan hanya ini untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Bagaimana cara menyerangnya? Beritakan firman, ya. Beritakanlah firman itu. Saya mau bacakan di dalam Ibrani 12 ayat 4 ayat 12 dikatakan begini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Bukan hanya hidup tapi kuat dia. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, ini dahsyat saudara ya. Jadi saya mau katakan begini, Anda rajin baca barang ini, Alkitab ini, Anda tidak akan mudah ditipu orang. Amin saudara. Otak kita, pikiran kita ini dicerahkan oleh firman Tuhan itu. Saya sering, orang mau nipu gini-gini, saya santai aja. Dalam hati saya, memang kamu kira saya ini anak kemarin, anak ingusan, mudah ditipu. Itu bukan karena kita kuat saudara, tapi karena firman. Alkitab ini menguatkan kita supaya kita tidak mudah. Itulah maka Paulus katakan, pakailah pedang roh ini. Pedang ini untuk apa? Untuk bertahan dan untuk menyerang saudara. Nah, Spurgeon menggambarkan gini, Spurgeon ya, dia katakan begini. Dia gambarkan seperti singa. Alkitab ini dia bilang seperti harimau, seperti singa. Kamu tidak usah hajar itu harimau untuk menerkam ya. Lepaskan saja dia dari kandangnya, kan begitu ya. Lepaskan saja harimau itu, maka dia akan menyerang. Kita tidak perlu bertahan, lepaskan saja firman. Sampaikan saja isi Alkitab, dia yang menyerang saudara. Amin. Karena Alkitab katakan firman Tuhan ini seperti pedang yang bermata dua dan sangat tajam. Ya, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini luar biasa saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada satu lagi, dia bukan dalam bentuk barang atau benda, itu yang ketujuh. Ya, Rasul Paulus katakan berdoa dalam roh ya. Berdoa. Berdoa ini adalah senjata pamungkas. Dia adalah berdoa dalam Roh Kudus.
Nah mungkin saudara bingung, berdoa dalam kudus, Roh Kudus ini bagaimana maksudnya ini? Bagaimana maksudnya berdoa dalam Roh Kudus? Saya akan bacakan untuk kita ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, jadi begini saudara, berdoa dalam Roh Kudus, saya tidak bermaksud berbahasa roh, tidak saudara ya, bukan seperti itu. Tetapi di sini adalah penyerahan diri, mengaku bahwa saya tidak mampu, saya lemah, dan membiarkan Roh Kudus mengambil alih. Dia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak putus-putusnya kepada Allah Bapa di surga. Sampai kita kepada istilahnya titik nadir, kita sudah tidak sanggup lagi. Begitu tantangan, begitu berat, cobaan begitu berat kita hadapi, maka berdoa dalam roh. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-26 katakan begini. Demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, coba dengar baik-baik. Tetapi roh itu sendiri, Roh Kudus ini maksudnya ya. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini roh berdoa untuk kita. Ketika Pak Hendri Aritonang sudah tidak mampu lagi, berat sekali tantangan hidup ini, berdoa dalam roh. Pakai bahasa Batak juga boleh Pak. Ya. Bahasa Mualang juga boleh, bukan bahasa roh. Berdoa, Tuhan, kudah narai sanggup tuh Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak mampu ini. Ini berdoa dalam roh. Maka apa jawabannya? Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita mengetahui maksud roh itu. Lalu apa? Yaitu bahwa ia atau Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wah, ini luar biasa saudara. Ini senjata, saya katakan ini senjata pemungkas. Bahwa Tuhan akan menolong apapun tantangan. Kami kemarin hadapi tantangan cukup berat. Abang saya di Pak Jihon masih dalam kondisi yang berat. Kemudian adik saya datang berobat di rumah sakit Bayangkara. Kita bilang berdoa saja. Puji Tuhan kemarin adik itu keluar. Dan hari ini tadi subuh mereka sudah pulang ke Melawi. Tinggal tunggu kontrol lagi. Banyak tantangan saudara, bukan hanya sakit penyakit ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengulangi lagi di dalam Efesus tadi ya. Sebab kita berjuang bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini ya. Yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Saudara kira yang mengontrol bom-bom itu bukan hanya Amerika dan Israel, saudara. Ada yang mengontrolnya. Tetapi kita tidak bicara bom nuklir atau misil itu ya, tapi kita bicara siapa yang bergerak di ruang angkasa ini. Itu setan-setan. Saudara tahu apa yang dia pakai sekarang? Medsos, media sosial. Banyak orang hancur karena itu. Banyak orang dililit hutang, banyak orang korupsi dan lain sebagainya. Hanya karena ruang angkasa ini yang mengatur media sosial. Ini konteksnya sekarang ini ya, konteks dari ayat ini. Waktu itu zaman Paulus kan belum ada itu kan. Belum ada media sosial waktu itu. Tapi beliau sudah, karena dia mendapat ilham Roh Kudus kan. Dia sudah tahu sekarang yang menguasai dunia ini ruang angkasa saudara. Kesimpulan kita hari ini, kita mau lihat satu lagi ya, saya mau sampaikan. Nanti dalam video terakhir, itu Menteri Kominfo langsung ya, yang nanti ngomong itu. Dia katakan yang mempengaruhi itu adiksi atau kecanduan adalah suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental
terhadap hal-hal tertentu atau saat perilaku yang menyebabkan perubahan perilaku, emosi, dan mengganggu kesehatan mental maupun fisik. Adiksi sering dianggap sebagai penyakit otak kronis yang dapat kambuh kembali. Saudara, ini yang sedang banyak mengganggu manusia saat ini ya. Tapi kita bersyukur bahwa kesimpulan kita nomor satu adalah kita adalah orang pemenang. Ya, amin saudara. Katakan sebelah, kita bukan orang yang kalah dengan media sosial ya. Kita menang. Ya, Roma 8 ayat 33, kita lebih dari pemenang. Wahyu 17 ayat 14. Lalu yang berikutnya, yang kedua, jangan lari. Lawanlah iblis itu. Dia akan lari, jangan kompromi dengan dia. Yang ketiga, roh yang ada pada kita dalam Yohanes 4 ayat 34, 2 Korintus 10 ayat 45, Roh Kudus yang ada dalam kita ini jauh lebih besar daripada roh yang ada di angkasa itu. Amin saudara. Itu Roh Kudus yang ada dalam kita. Karena itu kita tidak takut. Kemudian yang keempat, laksanakan DPR, doa peperangan rohani. Itu ada dalam Markus 16 ayat 17 ya. Ketika mereka beritakan Injil, mereka berdoa, peperangan rohani, setan-setan takluk kepada mereka. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan yang terakhir saudara, ini yang paling penting. Sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak bisa hanya defend atau defensif, bertahan. Tidak bisa saudara. Orang kalau hanya bertahan pasti akan hancur saudara. Ya, tapi kita harus ofensif, menyerang ya. Kita harus menyerang. Cara menyerangnya bagaimana? Pakailah kasut atau sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, setiap tentara, pasukan yang hanya defense, hanya bertahan, dia akan hancur. Itu sebabnya mereka dilatih berperang dan menyerang, bukan hanya bertahan saja. Mari kita lihat 2 menit, tidak sampai 2 menit ya. 1 menit 29 detik. Ini Menteri Kominfo yang ngomong ini. Dan kita bersyukur kalau ini bisa diterapkan di Indonesia. Coba diklik di belakang. Suaranya agak keras. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Haleluya. Mari kita berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kami hari ini. Ada penguasa angkasa, penguasa di media digital ini yang hendak menghancurkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi berikutnya. Tapi kami ada senjata yang ampuh dari firman Allah. Kami mau pegang, pakailah perlengkapan senjata Allah ini untuk mengalahkan, menghancurkan kuasa iblis. Selain itu kami berdoa untuk pemerintah melalui Kominfo yang akan menyetop
menutup jaringan-jaringan ini khususnya untuk anak-anak di bawah umur 16 tahun. Kami berdoa supaya pemerintah juga Tuhan pakai untuk menjadi alat membantu negara dan bangsa anak-anak kami ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan nyanyian kemenangan iman, ku bawa kabar senang. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada pergumulan, kita serahkan kepada Tuhan dalam doa kita hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap permohonan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini. Oleh karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan,
pemeliharaan Tuhan bagi kami boleh ada di ruangan ini. Kami memuji Tuhan bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami menaikkan doa kami kepada Tuhan, dan kami boleh memberi pelayanan kami kepada Tuhan melalui keuangan yang kami boleh persembahkan hari ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap rupiah yang telah kami persembahkan. Tuhan pakai ini oleh badan pengurus jemaat di sini untuk dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami percaya sekalipun ini benda mati, tetapi ini akan membawa suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada orang yang mendengar tentang kasih Tuhan, diberitakan. Terima kasih Bapa, berkati keuangan ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah membawa dan mempersembahkan ke dalam rumah Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati apa yang menjadi rencana mereka ke depan. Terlebih kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam studi. Berkati studi mereka supaya mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa mungkin ada di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh dalam ruangan ini. Tuhan, dengan tangan-Mu yang berkuasa, jamah, pulihkan, dan berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan juga menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Sediakan bagi mereka Tuhan. Mungkin ada mereka saat ini yang bergumul, sedang bekerja. Ada pergumulan dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga akan menolong. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Memberikan kemampuan untuk mereka dapat melewati semua tantangan ini. Dan di situ Tuhan akan pakai mereka untuk boleh menjadi berkat di mana mereka bekerja. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam keluarga rumah tangga. Tuhan juga akan menolong mereka supaya mereka dapat melihat kepada Tuhan yang telah menolong mereka dan membawa mereka untuk terus berserah dan berserah kepada Tuhan, sehingga mereka diberikan kemampuan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa supaya setiap gereja Tuhan boleh bersatu untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap orang yang percaya. Tuhan, satukan hati setiap gereja-gereja Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan dan Injil Kerajaan Surga diperlebarkan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan secara khusus buat gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa mulai dari pusat, wilayah, daerah. Kami tahu bahwa Tuhan yang telah memulai pelayanan ini, Tuhan yang telah memakai mereka dalam pelayanan ini, Tuhan juga akan menolong. Secara khusus kami berdoa untuk konferensi-konferensi yang akan diadakan, baik di pusat, wilayah-wilayah, daerah-daerah. Kami sangat yakin Tuhan akan menyiapkan orang-orang yang Tuhan telah pilih, telah tentukan untuk melanjutkan kepemimpinan di dalam gereja kami. Sehingga kami boleh melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang memberi hidup mereka untuk melayani dari hati yang tulus, mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk orang-orang yang sakit, yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka, yakinkan mereka Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi mereka. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Ani, bersyukur bersama dengan Ibu Margareta, bersyukur bersama dengan Pak Jihon, karena Tuhan memulihkan mereka. Tuhan akan sembuhkan mereka dengan sempurnanya, dengan tangan kasih-Mu yang berkuasa. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, yakinkan mereka bahwa mereka akan mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Saat ini Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang sedang melayani di tempat-tempat yang sulit. Mereka mungkin bersembunyi, mungkin mereka diam-diam untuk memberitakan kasih Tuhan. Pakai mereka Tuhan, kuatkan mereka.
Yakinkan mereka bahwa Tuhan memanggil mereka adalah setia dan siap menopang mereka dalam pelayanan ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kepadamu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur ada di bangsa ini. Namun kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengatur bangsa ini, supaya bangsa ini tetap hidup aman, tentram, dan situasi yang terjadi dalam bangsa ini kami tahu bahwa Tuhan mampu menolong dan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Berdoa untuk bangsa-bangsa yang saat ini sedang dalam perperangan. Kami berdoa, ada banyak anak Tuhan yang di sana. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka, yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Dan kami mau berdoa untuk sepekan yang akan kami jalani. Dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, biarlah Tuhan juga akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya di Hebron ini, supaya mereka tetap dipelihara, dipimpin oleh Tuhan, dan membawa kami untuk boleh selalu setia dan mengasihi Tuhan, dan mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Kami bersyukur Tuhan mendengar, menjawab doa kami, karena Tuhan telah mengajar murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Hebron, edisi Minggu 8 Maret 2026. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di GKI Hebron. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Kami mengundang kehadirannya dalam ibadah doa pada hari Rabu jam 7 malam. Persekutuan Remaja, Hebron Teens, hari Jumat jam 6 sore. Ibadah gabungan perkarya dan perkawan, hari Jumat jam 7 malam di rumah Bapak Darwis Yoram Elisa, mengundang perkarya dan perkawan untuk hadir. Doa pagi, hari Sabtu jam 5 pagi. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir berdoa bersama-sama. Persekutuan Pemuda, Hebronis, hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah Raya Minggu, jam 8, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan dengan hadir beribadah di GKI Hebron Pontianak. Sekolah Minggu, Hebron Junior, hari Minggu jam 8 dan 10 pagi di lantai 2 Hebron. Pemasukan mingguan. Kas gereja berjumlah Rp26.624.804. Persembahan khusus berjumlah Rp2.858.200. Persembahan kategorial. Rincian perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilihat di buletin yang dibagikan secara cetak maupun file PDF di grup. Rekapitulasi kas gereja bulan Februari 2026. Total pemasukan Rp69.210.498. Total pengeluaran Rp79.594.500. Defisit Februari 2026 Rp10.384.002. Saldo kas per 28 Februari 2026, Rp33.637.999. Terima kasih atas seluruh persembahan, kolekte, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya yang Bapak Ibu Saudara sekalian berikan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dapat dikirimkan melalui kris atau nomor rekening GKI Hebron. Mohon untuk mengkonfirmasi persembahan yang dikirimkan. Seksi Diakonia akan membagikan kartu Diakonia kepada Kepala Keluarga Jemaat Hebron agar dapat mendukung Diakonia di GKI Hebron Pontianak. Terima kasih atas partisipasinya.
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang hadir minggu ini berjumlah 439 orang. Ibadah pertama 207, ibadah kedua 232 orang. Demikian Warta GKI Hebron minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdiri, kalau ada pengumuman dari bidang diakonia, kami silakan untuk menambah tadi. Atau cukup itu saja ya? Oke, kita berdiri. Terima kasih untuk kehadiran Pak Hendri jauh-jauh dari Desa Kapur ya, bersama Timo boleh datang, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak keberatan Pak Wisnu dengan keluarga, kami silakan ke depan Pak, supaya dikenal oleh jemaat. Kita akan mendoakan Pak Wisnu dan keluarga. Silakan Pak. Ya, Pak Wisnu bersama istri, anak, bersyukur Tuhan pakai mereka pindah ke provinsi ya, dan Kuburaya. Di atas saja Pak, di atas saja. Lalu anak-anak muda yang nyanyi Jalan Tentara Yesus tadi, silakan maju ke depan untuk mengakhiri. Seluruh Hebronis kita nyanyikan itu, karena kita ini tentara Kristus. Kami menyambut Pak Wisnu bersama istri dan kedua anak, 3 anak ya. Ya, boleh bergabung di GKI Hebron. Hebronis silakan maju di sini, di bawah ya. Terima kasih Pak Wisnu hadir bersama kita, adik, ibu, anak ya. Anaknya cewek semua, enggak ada yang, Pak Wisnu enggak ada saingan rupanya ya. Ya, mari kita nyanyikan nyanyi ini. Mana Hebronis yang lain tadi? Maju semua Hebronis ya. Yang nyanyi tadi maju semua. Nyanyikan itu. Semua maju, semua maju. Ya. Kita janji semua ya. Maju, maju, maju. Maju laskar Kristus, lawan kuasa jahat. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorai yang nyaring menggelegar. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar ampuh, gereja maju terus. Di jejak percaya, saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am. Satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan kami hari ini. Kami menerima satu keluarga, Pak Wisnu, istri dan anak-anaknya telah bergabung di GKI Hebron Pontianak. Mereka ditugaskan oleh pemerintah
untuk bekerja baik di Kabupaten Kuburaya maupun di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kami berdoa untuk Wisnu dan istri kedua-duanya, Tuhan pakai di lembaga pemerintah untuk bekerja, memberkati mereka, terutama memberkati anak-anak mereka yang harus pindah sekolah dari Putus Sibau ke Pontianak ini. Biarlah Tuhan menyertai keluarga ini. Mereka masih beradaptasi dengan kota Pontianak, meninggalkan keluarga di Kapuas Hulu. Tetapi kami yakin Tuhan memelihara, meneguhkan mereka. Dan kami bersyukur kalau mereka boleh bergabung bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera sukacita. Demikianlah harus kamu sampaikan kepada umatku. Aku akan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita bersatu dulu di tempat kita masing-masing. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di belakang ada basar dari Perkawan, silakan Bapak Ibu untuk berkenan membeli basar membantu seksi Perkawan. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku cinta